running politik menuju calon ketua partai politik di level nasional ataupun provinsi sering menghadirkan korban. Bupati Penajam Pasir Utara ditangkap KPK. Apakah hal ini partai politik yang trouble atau sistem politiknya yang bermasalah atau sang personal itu bermasalah? Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas tentang tertangkapnya Bupati Penajam Pasir Utara oleh KPK. Hari ini kita sudah mendapatkan informasi tentang mengapa ditangkap, detik-detik ditangkap. Ayo kita baca beberapa media. Sesudah tahu kronologi dan detik-detik ditangkap, pasti ada sesuatu di balik itu semuanya. Dan nanti kita analisa apakah partai politik itu menghadirkan kebaikan bagi kalian atau sebaliknya. Di tempo.co, KPK buka kronologi OTT Bupati Penajam Pasir Utara. Di sini di Tempo dijelaskan bagaimana kronologinya. Kalau kita melihat di media lainnya, detik-detik Bupati Penajam Pasir Utara ditangkap di Jakarta. Diduga ada aliran dana ke Demokrat. Ini hampir sama tetapi sudah mengarah ke partai politik. Di Detik News, dugaan aliran dana ke Demokrat diselidiki KPK usai OTT Bupati Penajam Pasir Utara. Mana yang menurut kalian dipilih? Karena semuanya hampir sama tetapi menarik semuanya. Ayo kita buka satu dan kita baca di Kompas ya. Detik-detik Bupati Penajam Pasir Utara ditangkap Jakarta, diduga ada aliran dana ke Demokrat. Ini adalah ditangkap di Mall Jakarta maksudnya, ditangkap di KPK di Mall di Jakarta, diduga ada aliran dana ke Demokrat. Ini adalah judul yang kalian bisa baca di kompas.com. Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di sebuah mal di daerah Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Jadi tertangkapnya itu di Mall Jakarta Selatan, bukan di daerah Kalimantan Timur atau di Penajam Pasir Utara. Penangkapan Ghafur diduga terkait penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait proyek dan izin usaha di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Uang proyek ataupun perizinan ini sensitif. Jadi kalian kalau menjadi kepala daerah atau sebagai orang yang berdekatan dengan kepala daerah, hati-hati, ini yang paling sering. Penyerahan uang diduga dilakukan di sebuah kafe di Pelabuhan Balikpapan. Uang dari kontraktor tersebut diterima oleh Nis Purhadi alias Ipuh oleh orang kepercayaan Ghafur. Jadi di Pelabuhan Balikpapan uang tersebut diterima. Jadi prosesnya agak panjang ini ya. Oleh Ghafur, Nis Purhadi diperintahkan untuk membawa uang tersebut ke Jakarta. Tiba di Jakarta, Nis Purhadi dijemput Rizky yang juga orang kepercayaan Ghafur. Jadi tidak langsung kepada yang bersangkutan, tetapi melalui orang lain dan menggunakan orang lain. Nis Purhadi Ipuh, dua orang yang berbeda. Singkat cerita, Ghafur bersama Ipuh dan Bendahara Umum Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis, akan pergi ke sebuah acara di Jakarta. Wah, ini agak ada melibatkan yang lain, partai, sebuah bendahara partai. Setelah itu menerima pergi ke sebuah mal di Jakarta Selatan dan membawa uang 950 juta. Saat itu Ghafur juga meminta Nur untuk menambahkan uang 50 juta dari rekeningnya. Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam koper. Wah,
jadi menjadi 1 miliar ya. Tim KPK kemudian bergerak untuk merangkap. Ketiganya ketika keluar dari mall. Jadi semuanya sudah disadap. Ketika keluar dari mall baru ditangkap. Selain itu KPK turut menemukan uang di rekening bank milik Nur senilai 447 juta. Uang itu diduga milik Abdul Ghafur yang berasal dari para rekanan. Ini bahaya bagi seorang kepala daerah ketika meskipun tidak menggunakan rekening pribadi, menggunakan uang rekening tertentu, dan itu KPK mudah untuk mendeteksi. Selain Bupati, KPK juga menetapkan PLT Sekda Kabupaten PPU Mulyadi serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Utara Edi Hasmoro. Wah, melibatkan sekda dan beberapa kepala dinas ini bahaya. Jadi kalian yang jadi kepala dinas, sekda harus berhati-hati dalam hal merespon penanganan korupsi ini. Kemudian Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga PPU Jusman serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis. Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap, yaitu Ahmad Yudi alias Yudi. Ini adalah orang yang paling berperan hadirnya uang tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya sedang mendalami adanya aliran dana tersebut terkait kasus ke Partai Demokrat. Alex menuturkan Abdul Ghafur kini tengah berkontestasi dalam pemilihan Ketua DPP Partai Demokrat di Kalimantan Timur. Wah, ini semoga ini tidak tendensius, tetapi ini memang dalam dalam pemberantasan korupsi dan berlaku kepada semua partai politik, tidak hanya salah satu partai politik, karena negara kita membutuhkan ya pemberantasan korupsi untuk semuanya. Tidak memandang partai A, partai B, dan partai C. Dalam kasus ini, Nur Afifah diduga berperan menampung uang yang diterima Abdul Ghafur. Uang ditampung dalam rekening bank milik Nur Afifah. Itulah berita atau proses kronologi, sehingga tidak cukup melibatkan bupati saja, tetapi banyak orang pecinta masa depan negeri. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kehidupan semua partai politik. Itu kan membahayakan ya. Membahayakan karena apa? Proses demokrasi, belajar demokrasi di negeri ini adalah bagaimana kita pasca reformasi kemarin itu menjadi lebih baik. Jadi bukan pembukaan keran-keran demokrasi sesudah keran reformasi dibuka menjadikan kita lebih jelek atau terperosok kepada dunia korupsi. Itu yang kita tidak menginginkan. Tetapi bagaimana hal itu bisa menjadikan demokrasi sebagai paradigma membangun negeri ini. Pecinta masa depan negeri. Pada waktu sebelum kita membahas berita ini, juga ada beberapa elit kepala daerah yang ditangkap. Kalian tahu bagaimana kalau di Jawa Timur, itu di Probolinggo, ya seorang bupati di Probolinggo ditangkap. Begitu juga bersama mantan bupati yang itu merupakan suaminya. Itu sangat terkait dengan temanya hampir sama, perizinan ataupun yang lainnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan APBD yang ada di sana. Begitu juga kalian sebelumnya, bagaimana Bupati Jombang ini tentunya sudah agak lama. Bupati Nyono waktu itu, dia juga sangat terkait dengan program-program yang ada, dan pada waktu itu adalah berkontestasi untuk salah satu partai politik di Jawa Timur. Apakah waktunya sama atau berbeda, tetapi yang pasti bahwa ada hubungannya dengan partai politik. Pecinta masa depan negeri,
partai politik adalah sebagai tempat yang hebat untuk menghadirkan pemimpin, dan di situ adalah di Indonesia diakui tempat satu-satunya yang bisa menghadirkan kepemimpinan yang bisa secara formal diakui. Maksudnya begini, berbicara presiden, tidak ada proses calon perseorangan. Kalau kepala daerah, bupati, wali kota, ataupun gubernur, memang ada perseorangan, tetapi modalnya itu lebih besar dan proses politiknya itu lebih berat. Ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu lebih mudah. Nah, sekarang adalah kalau hubungannya dengan yang terjadi Penajam Pasir Utara ini adalah proses menuju ke ketua partai politik. Ini tentunya indikasi ya, masih kata KPK. Indikasinya adalah proses kontestasi untuk menjadi ketua partai politik di level provinsi. Ini berlaku untuk semua partai, tidak hanya salah satu partai yang kebetulan pada saat ini dijadikan bukan dijadikan, tetapi tertangkap oleh KPK. Semoga tidak terulang di tempat lain atau di partai politik lain. Yang pasti, partai politik sebagai modal atau tempat menghadirkan sumber daya manusia dalam kepemimpinan itu harus ditempati atau harus dihadirkan dengan pola-pola yang benar. Kalau dengan pola-pola yang salah, mengedepankan uang, mengedepankan ya sogok menyogok atau transaksional dalam proses pemilihan, maka yang terjadi adalah seseorang ketika menjadi elit pemimpin, maka pikirannya adalah bagaimana korupsi dan korupsi. Karena bagaimanapun kita sangat paham gaji dari kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur, itu kan tidak banyak. Pernah kan beberapa kepala daerah yang menyesal untuk menjadi kepala daerah karena gajinya nggak banyak, padahal tuntutan politik itu banyak. Lah, di negeri kita itu masih ada orang-orang yang melihat jabatan ketua partai politik itu adalah seakan-akan diraih untuk segala-galanya, sehingga dengan cara apapun dipertaruhkan. Salah satunya adalah dengan ya transaksional. Pecinta masa depan negeri, kalau ini betul-betul terjadi, maka KPK harus memberikan pendidikan politik kepada semua partai politik. Tidak harus langsung dihukum partai politiknya, tetapi personil, oknum-oknum yang tidak beres itu harus dibereskan. Maksudnya harus dihilangkan dari proses politik yang ada. Kita pernah tahu di level nasional pun ada beberapa contoh, saya tidak perlu menampilkan namanya, yang juga ditangkap KPK menjelang pemilu 2019. Masih ingatkan kalian? Dan itu ada hubungannya dengan ya proses kontestasi di menuju pemilihan presiden atau menuju pemilihan legislatif, atau ada yang menuju pemilihan ketua umum partai politik. KPK semoga bisa memberikan hukuman yang menjerahkan terhadap elit partai politik ketika mereka masuk ke partai politik. Tujuannya adalah mencari kekuasaan demi kepentingannya, bukan demi kesejahteraan rakyat. Kalau kekuasaan demi kepentingannya, demi kelompoknya, demi pribadinya, yang ditampilkan adalah proses kontestasi yang transaksional dan lain sebagainya. Kalau dia menampilkan kepemimpinannya di partai politik ataupun di elit negeri, di elit birokrasi ataupun lainnya itu untuk rakyat, jauh dari proses transaksional yang ada. Semoga KPK memberikan hukuman yang cukup menjerahkan kepada
yang bersangkutan, dan semoga kalian atau partai politik ataupun elit politik lainnya tidak mengikutinya, karena KPK mudah untuk menangkap. Dan semoga hal ini berlaku untuk semua partai politik, tidak hanya mengarah kepada salah satu partai politik, berlaku kepada semua partai. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.